Halo guys, selamat datang kembali di podcast Garis Garis 2. 2. Nah, podcast Garis 2 ini merupakan ruang diskusi mahasiswa yang bisa bikin berpikir kritis buat menghadapi tantangan di era digital nih teman-teman. Bener banget tuh Kak Fani. Jadi sebelum kita masuk ke inti podcastnya, kita bakal kenalan terlebih dahulu nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mama Dias Elangga. Aku dari S1 Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Waduh, keren banget nih dia. Iya Dan dong. aku Fani Iko Armalia dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Perkenalan yang sangat panjang sekali ya Kak Bener Fani. banget, aku ngimbangin kamu loh ya. Oke. Waduh. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu pasti relate banget sama mahasiswa Waduh, sekarang. apa tuh Kak Fani? Penasaran gak Kayak sih? penasaran banget gak sih teman-teman yang ada di sini? Bener banget, kita akan bahas yaitu dari viral ke moral, mahasiswa dan etika di era digital nih, Dias. Wah, kayaknya topik yang kita ambil pada sore hari ini berat banget ya Kak Fani? Bener banget, berat banget. Dan Waduh, kita nggak aduh. cuma berdua aja nih kalau topiknya berat gini. Bener banget. Tapi BTW nih Kak Fani, Kak Fani pernah lihat nggak sih mahasiswa yang upload story itu ternyata story yang diupload tiba-tiba viral dan menjadi bumerang buat mahasiswa itu sendiri. Pernah denger kayak story gitu gak sih Kak Fani? Sering banget nih dia, bahkan niatnya di awal tuh cuma lucu-lucuan, curhat aja nih di story Instagram gitu misalnya, tapi ternyata video itu tuh masuk dalam akun gosip mahasiswa nih dan rame banget malah. Waduh, kayak seperti itu harus dijaga etika digital kita sebagai Bener seorang mahasiswa banget. kalau mau upload ya Kak Fani. Karena kalau misal kita beretika digital yang baik, pasti buat netizen Indonesia ini pasti berfeedback baik juga ya Kak Fani. Salut banget gitu loh Iya. kalau kontennya tuh baik terus gitu loh. Bener banget tuh Kak Fani, berlawanan balik kalau misal kita beretika digital yang buruk, pasti netizen Indonesia ini bakal ngasih cibiran Iya, dan komentar bener. yang bakal hujat-hujat semua ya Kak Fani. Apalagi Indonesia tuh netizennya gitu loh, pedes-pedes gitu Netizen yang nggak paling sih? pedes ya. Bener banget. Bener banget. Nah, hal ini itu nyambung dengan topik kita hari ini yang nanti kita bakal belajar kalau mahasiswa itu bisa lebih bijak sebelum kita upload gitu loh. Oke. Terus aku ada pertanyaan nih buat Kak Fani. Apa nih? Kak Fani pernah nggak sih kayak ada tekanan untuk selalu update di sosial media? Waduh, kalau zaman sekarang pasti ada ya. Kalau nggak upload story sehari aja, gitu pasti rasanya kayak menghilang dari dunia gitu loh. Bener banget sih. Kalau misal kita nggak upload di sosial media sehari aja, itu pasti teman-teman bakal nanyain, kamu mati atau gimana? Iya. Kok nggak ada? Kok Nomor- nggak ada bikin story sama sekali? Bener banget, Iya kan Kak? nomornya tuh dikira mati gitu Iya loh. bener. Makanya dari itu kita tetap bikin story walaupun story yang Yang kayak random gitu banget aja gitu ya ya. Kak Fani. Oke. Tapi kadang karena dorongan itu malah kita itu lupa ngontrol diri loh Kak Fani. Waduh. Kayak kasus hoax mahasiswa penghinaan Waduh. pejabat itu yang diterbitkan dari Kompas 2025. Waduh, itu terbaru banget gak sih? Ya terbaru banget karena tahun 2025 pastinya di tahun-tahun ini dong Kak Fani. Iya, apalagi sekarang masih awal termasuk ya. Pertengahan gak sih? Iya. Terus juga ada kasus lagi nih Kak Fani. Kasus mahasiswi yang hina fasilitas kampus. Waduh, Yang akhirnya viral dan juga menjadi bumerang bagi dia sendiri bener tuh. banget, itu jadi track record yang buruk loh bagi mereka. Ya bener banget. Dan buat teman-teman yang ada di sini perlu diingat juga bahwasannya kesehatan mental dan etika digital itu saling berkaitan ya. Jadi kalau kalian mau upload story di sosial media nih, kalian harus awareness sama kesehatan mental kalian terlebih dahulu sebelum mengupload sebuah konten media sosial. Bener banget, karena validasi dari netizen dan juga likes gitu nggak sebanding sama masa depan kita gitu loh. Iya bener. Nah, Sobat Garis 2, pada segmen ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang pasti kalian mahasiswa teknik kenal nih dengan beliau. Waduh, penasaran nggak sih? Pastinya dong. Kayak setiap acara itu ada beliau Iya, gitu Kak Fani. loh, kayak disebutin gitu loh. Iya, yang kami hormati. Bener Iya kan banget. Kak Fani, pasti rame banget. Penasaran Pasti- nggak sih? Iya, teman-teman teknik pasti udah pada kenal nih sama bintang tamu kita pada sore hari ini. Waduh, kita langsung sambut aja nggak sih Kak Fani? Bener banget. Jadi kita akan sambut yaitu
Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang nih, yaitu Bu Ibu Siti Siti Sendari. Garis dua. Garis 2. Bisa perkenalan terlebih dahulu Ibu Oh, Siti. boleh. Ya. Oh, kenalan nih. Iya. Wah, kenalan lagi nih ya. Oh, kamera ini. Oke, adik-adik ketemu dengan Bu Siti Sendari ya, Wakil Dekan 1 khususnya bidang kemahasiswaan. Nggak usah dikenalkan banyak-banyak ya, pasti udah kenal. Oke. Kalau nggak kenal dia apa ini? Beliau ini sudah famous banget nih di Iya, Fakultas pastinya Teknik. semua orang pada kenal ya. Bener. Bu Siti gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sibuk ya. Waduh, sibuk. Tapi masih menyempatkan buat Bener banget buat Bimbing membersamai buat- kita iya, hari ini bener, loh. Oke. Ya, untuk kalian apa sih yang Masya Aduh, Allah. aku salting banget. Jadi terharu Iya, ya jadi teman-teman. berbaru banget. Oke. Ya. Langsung ke topik gak sih Dias? Oke, di sini aku ada pertanyaan nih, Bu. Ya. Jadi buat pertanyaannya itu ada sebuah studi pembahasan seperti ini, Bu. Banyak mahasiswa itu yang harus selalu eksis secara digital agar diakui oleh lingkungan sekitarnya. Terus bagaimana menurut Ibu cara mahasiswa mengontrol diri agar tetap eksis tapi tidak impulsif? Seperti itu, Bu. Ya. Oke. Wah, ini ngomongnya kayak guru ya. Oke, sebenarnya kalau kasus mengupload status, story itu sebenarnya nggak hanya mahasiswa ya. Dosen pun juga mengupload story, Iya, status. Udah kenal statusnya Bu Siti belum ya? Waduh. Storynya Bu Siti nggak ya? Ada yang kepo-kepo? Jadi sebenarnya ini kasus umum aja ya. Mau muda, mau anak-anak, mau dewasa. Banyak yang sekarang ini memang eranya era informasi ya. Ya, Kita benar tidak banget. bisa lepas dari informasi, tapi memang kita perlu bijak. Ya. Banyak kasus ya, saat ini banyak kasus khususnya Bu Siti yang menangani kemahasiswaan ya. Jadi kasusnya dari A sampai Z. Waduh. Wah, Dari banyak yang banget ya. ringan sampai super berat ya. Wow, Ada berarti- tingkatannya Iya, gitu ya. ternyata keinginan untuk di like itu kadang ya membuat seseorang itu over apa ya Oversharing gitu loh. oversharing ya kalau istilahnya anak Iya, zaman iya. now, oversharing apapun diupload Iya, ya. bener banget. Kalau dibaca berita sampai banyak kasus kayak apa ya kekerasan karena update-nya terlalu Iya, terlalu Terlalu berlebihan. identitas Tapi terlalu iya. sehingga Iya. orang bisa men-tracking itu dengan mudah. Dan kasusnya kalau di mahasiswa nih nggak jauh-jauh deh, di teknik aja banyak kasusnya ya adik-adik, dari yang uploadnya rada semi terbuka gitu ya Waduh, kan, agak-agak apa ngeri tuh? ya zaman Iya. sekarang itu ya. Belum permainan AI nih ya, udah Iya. kena ada nggak dengar kasus permainan AI-nya AI. edit gitu ya. Mengedit Mungkin belum foto sampai gitu. ya di Iya, kita belum. belum ada kasus itu, tapi banyak ya informasi Benar banget, ini. Mungkin harapannya ya adik-adik lebih ini ya, lebih apa, Berhati-hati. Lebih bijak hati-hati. juga. Iya. Bijak ya apa yang mau diupload. Mungkin ada yang perlu ditutupin, stiker dimainkan ya supaya yang semuanya nggak overconfident gitu, oversharing. Oversharing, Bener ya, banget. benar. Waduh, menarik sekali, Bu. Jadi kita mahasiswa nih perlu latihan buat manajemen diri gitu ya dalam mengupload di media sosial. Jadi nggak cuma manajemen waktu buat kuliah aja nih. Jadi di era digital nih kita perlu manajemen buat media sosial juga biar nggak oversharing gitu loh. Bener banget, karena kalau misal kita oversharing itu takutnya tiba-tiba viral dan juga menjadi Bener bumerang bagi kita, banget. Tiffany. Terus aku ada pertanyaan lagi nih buat Iya. Bu Siti. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri nih, langkah kampus seperti apa yang efektif untuk mendampingi mahasiswa dalam edukasi etika digital nih, Bu Siti? Pendampingan ya. Iya, bener. Secara apa? Istilahnya formal pendampingan itu memang tidak ada pendampingan secara khusus ya. Ya. Informasi itu cukup bertebaran secara bebas ya, karena pasti tidak mungkin kita bisa mendampingi seluruh mahasiswa dan membatasi mereka untuk mengupload informasi yang ingin di-sharing. Tapi mungkin ini salah satu media ya. Iya. Ini Iya, benar hari banget. ini mungkin bisa jadi salah satu media untuk kita memberikan
pembelajaran kayak apa istilahnya ya kalau Iya, anak edukasi zaman buat dulu, Edukasi, mahasiswa iya, gitu. edukasi. edukasi Mahasiswa. buat adik-adik supaya bisa lebih bijak lah untuk sharing informasi, khususnya informasi pribadi ya. Kemudian mungkin juga memanfaatkan media itu dengan bijak, mencari informasi yang bisa memberikan nilai positif untuk kita. Jadi mungkin sekali kita membuka sesuatu, kalau di di media itu kan dia akan datang terus ya yang setipe gitu kan. Nah mungkin kita lebih mencari informasi-informasi positif deh, bagaimana kita bisa growing up dengan informasi yang ada, itu kayaknya yang penting ya. Iya bener banget, apalagi kayak berita-berita hoax itu juga banyak yang berseliweran juga ya Bu. banget. Kita Kita harus sebagai mahasiswa selektif itu gitu loh. harus selektif dalam mencari berita yang bernilai positif bagi kita, dan jangan langsung percaya kepada berita yang belum tentu berita itu adalah berita yang Yang bisa dipercaya iya, gitu bener. loh. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum kita meng-share gitu loh. Iya benar, dipikir 1-2 kali terlebih dahulu lah ya Iya, sebelum iya, kita terima informasi tersebut. Kalau perlu 100 kali juga masih. Itu zikiran ya Kak. Waduh. Banyak ya informasi yang yang nggak benar ya. Iya. Contohnya tidak di mahasiswa aja ya. Ini kasus Bu Siti juga dapat informasi yang nggak benar. Tidak sosial media, email pun terkadang ada informasi yang nggak pas ya. Sampai ke email ya. Iya, di email Bu Siti dapat email juga informasi dari luar nih. Oh, ayo membuat kegiatan ini. Namanya dosen diajak kolaborasi kan pasti seneng ya. Benar. Tapi kita perlu aware, perlu hati-hati. Kita itu levelnya di mana sih? Orang itu mengenal kita itu ada nggak di statement dia yang benar bisa menceritakan kita dengan baik gitu. Dan kita perlu aware, mencari tahu itu mungkin kata kunci ya adik-adik ya. Waktu itu Bu Siti dapat email tuh, baca, oh kok saya terkenal itu, seterkenal ini ya gitu. Masa iya gitu kan. Coba iseng nih, klik itu juga hati-hati ya adik-adik ya. Klik link itu Iya kadang benar, kadang malah sesat gitu loh. Iya, Jadi banyak jebakan yang- buat kita ya Bu. Iya, yang berita tiba-tiba keserap Iya, Dananya dananya saldonya, iya, gitu-gitu itu. kan banyak sekali Iya, itu banyak adik-adik banget, Bu. itu. Nah, Bu Siti juga perlu aware nih. Coba Bu Siti klik dulu, cari tahu siapa ya yang ngirim saya. Karena ini orang baru tuh. Saya cari tahu dari Univ itu ada nggak sih nama ini gitu. Kok nggak ketemu ya? Cari lagi datanya. LinkedIn-nya dia ada nggak ya? Cari tahu. Sampai saya mendapatkan data kontradiktif. Tuh orang ada di sini dan di sini. Yang benar mana nih? Waduh. Ini artinya informasi sudah nggak benar nih Iya, udah gitu. nggak Jadi benar. pernah sekali itu Bu Siti bales tuh email. Bales, dia minta WA. Orang di luar itu jarang ya mau minta WA. Kok dia Langsung minta ke WA WA aja gitu tuh ya, Bu? kepikiran terus. Langsung saya delete tuh email, delete. Ternyata besok itu sudah ada WA. Dari dia yang ngirim email tadi ya Bu. Iya, padahal sudah dihapus itu message-nya. Ternyata masih masuk. Udah masuk database-nya dia nih. Akhirnya dari situ Bu Siti hati-hati. Oh, untungnya ya nggak Bu Siti nggak ngomong yang data something Oh, gitu iya, nggak. benar-benar. Tapi dari situ kita perlu hati-hati nih. Sekali kita ngirimkan data masuk nih. Besok paginya tuh sudah ada email masuk. Bahaya banget. Iya. Ya bahaya banget ya teknologi Oh, kita saat ini tuh. Kita harus tetap awareness dan juga hati-hati sih. Benar. Baik, berarti kampus nih juga punya peran besar gitu ya Bu dalam membantu mahasiswa buat mahamin risiko hukum dan juga reputasi mereka gitu ya Bu. Ya, intinya memang salah satunya mungkin kita bertanggung jawab penuh ya pasti Iya. tidak bisa ya. Tapi di ranah mana sih kita bisa membantu mahasiswa, pastilah di kampus manapun inginnya mahasiswa itu ya aman, Iya. bisa terlindungi lah dari informasi itu. Makanya kalau adik-adik khususnya yang fakultas teknik nih, Iya, ini benar. pesertanya fakultas teknik aja atau enggak sih? Sebenarnya ini Bebas ya? keseluruhan aja Iya. sih Bu. Ini bahkan luar negeri pun bisa nonton Waduh. podcast kita. Wah, terkenal dong saya. Tambah banyak email yang nyasar ini. Tapi harus tetap hati-hati ya Bu. Iya. Jadi intinya memang kampus ingin semuanya terlindungi adik-adik ya. Tapi bijak itu penting dan adik-adik perlu memantau info resmi dari kampus itu. Itu yang Benar terpenting. Di BEM
info resminya yang mana dicari tahu bener, yang mana dari BEM, mana yang dari Ormawa, mana yang dari kampus, akun-akun ofisialnya yang benar ya. Jangan terjebak dengan akun-akun palsu. Iya, apalagi sekarang kayak miris banget gitu loh, kayak banyak grup yang palsu terus Iya. nyebarin info hoax gitu. Bahkan ada sampai yang kayak akun yang benar-benar asli tapi ternyata dihack dan juga Bener banget. memberikan kabar yang hoax dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Terus aku ada pertanyaan lagi nih buat Bu Siti. Menurut Ibu, cara kampus bisa berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa agar budaya digital sehat ini bisa benar-benar diterapkan di kampus itu bagaimana ya, Bu? Gimana ya? Kalau pada prinsipnya di Bu Siti sendiri Iya. ya, kalau Bu Siti sih inginnya kita deket ya antara pimpinan, dosen, mahasiswa dan Ormawa itu kita bisa saling bersinergi deh. Iya. Kalau kita semuanya akses itu mudah, maka informasi-informasi hoax itu mungkin bisa dieliminir ya. Jadi mungkin adik-adik gabung deh ke informasi-informasi ofisialnya fakultas ya, supaya informasinya bisa di cross check, bener nggak sih di fakultas ada berita ini gitu ya. Khususnya adik-adik baru ini maba ini ya iya, kan, sekarang yang musim official maba yang gitu. mana Ya, ya, pasti mereka masih bingung ya, Heeh. Bu. Belum dikasih tahu kalau yang official ternyata akun yang ini seperti itu. Nah, jadi kita tuh juga sering lihat bahwa organisasi mahasiswa itu bisa menjadi role model gitu ya, Bu, buat budaya digital yang bijak juga. Benar banget tuh Kak Fani. Karena organisasi mahasiswa itu bisa menjadi role model budaya digital yang baik. Bener Terus banget. aku ada pertanyaan terakhir nih buat Waduh, Bu yang Siti. terakhir Yang ini. terakhir, Udah janji terakhir terakhir ya, aja. Bu. Enggak nyangka, kerasa enggak gitu. kerasa ya, Bu. Oke, bagaimana Ibu Siti melihat etika digital ini menjadi investasi karakter dan kesiapan karir mahasiswa setelah lulus nanti? Ya, jadi info di zaman sekarang ya, apalagi eranya Gen Z. Gen Z. ya. Iya. Kalian tersinggung nggak dibilang Gen Z sih? Enggak sih, Bu. Enggak ya. Karena penamaan Gen Z itu kayak keren gitu. Iya, Gen keren Z banget ya. ya. gitu loh. Oh, oke, berarti bukan konteks negatif ya Bukan, buat kalian. Bu. Ada Kita kebanggaan berpikirnya tersendiri. positif Oke. aja soalnya. Oke. Jadi adik-adik apa tadi, balik lagi lupa kita. Iya ini. Bagaimana Ibu Siti ini melihat etika digital ini menjadi investasi karakter dan kesiapan karir mahasiswa setelah lulus nanti? Jadi memang informasi itu penting adik-adik ya. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan khususnya untuk mencari informasi. Kita tidak bisa lepas nih ya dari era AI zaman sekarang. Mungkin kalau untuk langsung karir gitu mungkin banyak hal ya. Iya. Banyak sekali sistem atau aplikasi yang mendukung itu. Mungkin adik-adik di sisi yang seneng desain, Canva paling gampangnya ya kan. Iya. Dan yang paling kita tidak bisa luput saat ini ChatGPT Oh, dan iya. rekan-rekannya ya kan. Gemini itu juga. Tapi kita perlu bijak ya memanfaatkan itu, karena kalau kita terlalu terbiasa dan tergantung dengan itu tanpa kita mengolah kembali, maka apa gunanya kita punya kepala? Apa gunanya kita punya isi kepala yang dianugerahkan Allah, Gusti Allah. Waduh. Kayak ibu-ibu ini ya. Tapi itu manfaatkanlah apa yang kita dianugerahkan kepada kita untuk lebih kritis dan lebih aware dengan segala sesuatu yang ada saat ini gitu ya mungkin. Bener banget tuh kan Sobat Garis 2. Nah, di era digital ini bukan berarti apa yang kita posting hari ini, tapi juga tentang masa depan kita yang belum tahu kita nantinya jadi seperti apa nih. Benar tuh Van, karena jejak digital itu benar-benar sangat berpengaruh Bener bagi banget, apalagi kita sekarang di selanjutnya. benar. sekarang kalau ngelamar kerja gitu ya, dilihat dulu gimana backgroundnya, Instagramnya apa, TikToknya apa Iya, gitu loh. terutama di LinkedIn-nya, Bener bagaimana banget. dia bisa personal branding gitu. Itu bisa jadi pertimbangan buat para HRD gitu ya. Benar. Jadi personal branding itu penting ya. Iya. Kayaknya bener. kita edisi nextnya personal branding. Waduh, ada ini request kayaknya nih. bocoran buat episode selanjutnya. Bener banget. Oke. Ketupel siap-siap ya. Nah, kita membahas soal kasus mahasiswa di kampus ternama nih.
Waduh, berat banget ya. Waduh. Ada salah satu mahasiswa dari kampus ternama yang viral ini karena pelecehan gitu ya guys. Waduh, ini nggak bisa disebutkan inisialnya Iya ya sih, guys. Ini ngeri berita dari Jatim Times, ini tahun 2025, terbaru loh. Terbaru ya berarti. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa perilaku pribadi itu bisa menjadi jejak digital yang mempengaruhi masa depan gitu loh. Bahkan bisa menghancurkan gitu loh masa depan Iya sih, kita bener gitu loh. banget sih Kak Fani. Makanya buat teman-teman yang dengerin podcast kita hari ini itu harus berpikir 1-2 kali dan berpikir secara bijak kalau mau mengupload sesuatu yang bakal dijadiin di sosial media. Bener banget, nanti takutnya diambil oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab dan viral gitu loh. Kan bener, kita bener, nggak bener. tahu gitu loh. Iya. Waduh, nggak kerasa podcast kita bakal Iya. berakhir nih teman-teman garis 2. Cepet banget ya. Iya, cepet banget ya Bu Siti. Belum kerasa. Iya, Nggak belum kerasa malah. Padahal kita kayak barusan ngomong tapi udah di penghujung Iya. menit aja nih. Sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, aku mau mengucapkan banyak sekali Bener, sama terima dari kasih ya Bu sudah Siti. Sama-sama. Sudah membersamai Bener kita banget. hari ini, sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast garis 2 kali ini. Episode kali ini sangat spesial karena mendatangkan beliau nih Bener teman-teman. Sebelum closing ada nggak closing statement dari jenengan Bu? Oh, apa ya? Waduh. Pesan lagi nih. Ya, intinya adik-adik semuanya semoga semuanya bijak dalam memanfaatkan teknologi, memanfaatkan informasi dan menyebarkan informasi yang baik, khususnya di diri kita ya, sehingga itu tidak memberikan impak yang negatif untuk adik-adik dan masa depan adik-adik. Mungkin Waduh, itu ya. sangat Sangat luar dalam. biasa sekali ya. Semoga apa yang kita dengarkan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bener banget. Nah, ingat sobat garis 2, yang viral tuh belum tentu benar loh. Dan kita harus menjaga moral gitu loh. Moral ini akan menyelamatkanmu buat masa depan nanti. Nah, bener banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jadi tetap bijak dan juga kritis dalam menjaga etika digitalmu. Salam dari kami. Podcast garis 2 pamit undur diri. Bye bye.